Hai pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi dalam program mingguan VOA Indonesia Dunia Kita yang kali ini kami bawakan dari kota Arlington, Virginia. Saya Rifan Dwi Astono. Dan Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa menjelang akhir bulan Ramadan ya ini sekarang? Nah, pasti antusias dong. Kalau aku sih ya antusias karena mau Idul Fitri. Betul sekali. Kalau misalnya udah menjelang akhir Ramadan ini biasanya udah ada obrolan-obrolan. Kira-kira kita mau masak apa aja nih buat nanti Lebaran? Mau rendang, opor ayam, ketupatnya berapa buah? Ya, dan juga tim VOA kayaknya semakin sering ya menghadirkan liputan tentang hidangan halal di Amerika Serikat. Ya, karena itu ternyata makin tanda-tandanya. banyak ya. Kalau misalnya kita lihat di Amerika ini banyak juga sekarang orang-orang atau misalnya bisnis-bisnis yang semakin memberikan perhatian untuk komunitas Muslim di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia kan misalnya kita menjelang Lebaran atau bahkan selama Ramadan udah kerasa tuh suasananya kalau ke mall kemana banyak dekorasi gitu kan. Berhubung di Amerika Serikat itu jumlah warga Muslimnya sendiri sangat minoritas, yaitu sekitar hanya 1,3% dari total populasi di Amerika. Maka kalau kita melihat ada dekorasi berbau Islami gitu ya, misalnya Ramadan atau Idul Fitri, itu rasanya wah gitu. Dan ini ada sebuah perkembangan yang menarik, Rifan. Jadi ternyata dekorasi Ramadan atau Idul Fitri itu bisa ditemui di jaringan toko-toko besar di Amerika sekarang. Wah, ini adalah perkembangan yang menyenangkan untuk komunitas Muslim di Amerika Serikat. Kita lihat liputannya. Party City adalah jaringan toko nasional di Amerika Serikat yang sesuai namanya menjadi andalan konsumen bila mencari dekorasi pesta, mulai dari ulang tahun, wisuda, Natal, pernikahan, dan lain sebagainya. Dan sejak 2018, dekorasi untuk Ramadan dan Idul Fitri. So many more commercial outfits, grocery stores, home decor stores, internet sources, even mainstream decoration stores are starting to carry Ramadan lights. Selain bisa dibeli online, hiasan Ramadan bisa dibeli di sedikitnya 280 gerai Party City di wilayah dengan penduduk Muslim signifikan, termasuk daerah sekitar Dearborn di negara bagian Michigan. Kota dengan proporsi warga keturunan Arab terbesar dengan konsentrasi penduduk Muslim tertinggi di Amerika Serikat. When I go to Party City or go online and see all these stores that provide for us too, it just makes me feel we live in a great country. Yeah. Suzanne sendiri bukan sekedar konsumen. Selama 10 tahun terakhir, tokonya di Dearborn Heights, The Eat Shop, menjual berbagai pernak-pernik untuk menghias rumah warga Muslim Amerika selama Ramadan hingga Idul Fitri. Semua dijual di tokonya dan juga dijual secara daring untuk dikirim ke seluruh penjuru Amerika. This is my pride and joy. You know, everybody likes it. Salah satu kreasinya adalah dedaunan yang dibentuk menjadi bulan sabit berhias. I was called the tree lady for a long time. Warga bisa menghias sesuai keinginan dan menempatkan di tengah ruangan saat keluarga dan kerabat datang untuk silaturahmi pada Lebaran nanti. Baik membeli dari UKM seperti The Eat Shop atau jaringan besar seperti Party City. Tersedianya dekorasi bernuansa Muslim ini mendapat respon positif dari Imad Hamad, tokoh Muslim dari Dewan Hak Asasi Amerika atau American Human Rights Council. There are special Ramadan decoration. Now it's becoming very visible, especially when you go through residential neighborhoods. So it's becoming more and more, and it's becoming a trend. Target, salah satu peritel terbesar di AS, tahun ini untuk pertama kalinya meluncurkan koleksi hiasan Ramadan dan Idul Fitri. Hiasan ini bisa dibeli di toko fisik maupun online. Demikian laporan tim VOA. Ya, jadi kalau di daerah Washington DC dan sekitarnya, karena lumayan banyak ya diaspora dari negara-negara Arab atau yang Muslim ya dari Afrika, Asia, maka kita juga bisa melihat
dekorasi-dekorasi itu ada di toko-toko di sekitar sini. Betul, kayak di kota Dearborn juga di Michigan, bahkan itu umbul-umbul kota itu tulisannya udah Eid Mubarak apa, pokoknya udah suasananya nggak kayak di Amerika. Kayak nggak di Amerika, menarik sekali. Nah pemirsa, sekarang kita istirahat dulu, tapi kami tinggalkan Anda dengan sejumlah salam dari warga Amerika. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ILC Iqra Learning Center dari Maryland mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf. Pemirsa, masih dalam Dunia Kita yang kami bawakan di akhir bulan suci Ramadan ini. Yes. Semoga puasanya dan ibadah di bulan suci Ramadan ini berkah ya buat kita. Amin. Anda juga sehat-sehat. Betul. Nah ini kita masih dari kota Arlington di Virginia, Nina. Dan memang selama Ramadan ini ada beberapa tempat di Arlington ini yang buka biasanya selama sahur juga, nih. Betul. Jadi nggak cuma pas bukanya doang. Ya, dan ini karena populasi warga Muslim atau diaspora dari negara-negara Muslim itu cukup banyak ya di Washington DC. Jadi kita lumayan ada banyak option. Nah, salah satunya Nina yang ada di kota ini adalah Arlington Kebab. Jadi ini adalah tempat makan kebab gitu kan ya, yang salah satu chefnya, kepala chefnya kalau nggak salah, itu orang Indonesia. Jadi ini adalah tempat makan yang familiar dengan kita karena yang chefnya orang Indonesia. Makanannya juga pas di lidah. Ngetop banget ya. Dan kalau misalnya udah mau deket Lebaran seperti ini, jangan lupa juga, terutama kita ya, diaspora yang ada di rantau, supaya tidak kehilangan dengan suasana khas Lebaran di tanah air, kita juga sebaiknya sih pesan kue Lebaran atau bikin gitu. Betul. Di Virginia ada seorang spesialis pembuat kue Lebaran. Ya, Mbak Novia ini dengan dapur cintanya menghadirkan berbagai kue Lebaran yang cocok di lidah warga di sekitar Washington DC. Bukan setelan ala awak pesawat, kini celemek jadi seragam Novia Rahmi. Perempuan keturunan Bangka ini tadinya adalah pramugari selama 18 tahun. Siapa sangka, pindah ke negeri orang membuat Novia terjun ke dunia kuliner dan merintis dapur cinta selama 1 tahun terakhir. Di dapur mini inilah, ia berkreasi membuat kue-kue kering khas Lebaran. Alhamdulillah menemukan komunitas Indonesia di Maryland, di madrasah, terus ngobrol-ngobrol, dan pengen do something yang ya selain urusan rumah ya, domestik gitu. Basically bukan orang kuliner atau ada background sekolah dari chef atau apa tuh nggak ada. Jadi saya kayak modal nekat sebenarnya. Nekat nyemplung, tapi kan if you never try, you never know gitu. Mengerjakan segala sesuatunya sendiri menjadi tantangan untuk Novia. Namun, dukungan keluarga membuatnya tetap semangat sampai mampu menyelesaikan hingga 75 box nastar, kastengel, dan berbagai jenis cookies lainnya untuk Ramadan kali ini. Harganya beragam, mulai dari $18 hingga $20 atau sekitar 260 hingga hampir Rp300.000. Selain dukungan keluarga, trik saat terbang di jet pribadi berguna untuk pekerjaannya di darat sekarang. Selalu curi-curi waktu ngerjainnya saat anak-anak sekolah. Sebenarnya buat saya sih sesuatu yang udah saya pelajarin di pekerjaan saya sebelumnya, time management aja. Saya terbang belasan jam di atas dengan penumpang yang dimana kadang tinggi, apalagi private jet is very different dengan airlines. Waktu di private jet itu kita mostly terbang sendiri. Ternyata itu saya aplikasikan, kerja sendiri di dapur, dengan semua harus beres, target selesai. Ya itu ternyata ya main silat sih, istilah saya main silat, bilangnya lagi main silat nih, teman saya bilang, oh berbagai jurus, iya udah berbagai jurus. Main silat Novia tidak sia-sia. Menurut pelanggan dapur cinta Dewi Harahap, selain masakan yang autentik, Novia terbuka dengan pendapat belak-belakan pelanggan. TOP BGT dan asli banget kayak rasa kita gitu, nggak setengah-setengah. Aku kan dari Sumatera, terus Mbak Novia juga dari Sumatera ya, jadi orang Sumatera tuh nggak bisa bohong gitu, kalau enak kayak enak, kalau kepedesan ya bilang kepedesan gitu loh, jadi aku bisa kasih honest review. Resep rahasia dari makanan-makanannya yang nikmat bukan lain adalah cinta.
Saya seneng tuh kalau ada yang datang teman itu kayak it's like family for me lewat makanan itu saya pengen kayak nyampein ayo kita lebih dekat lagi. Ceritanya apa yang saya lakuin gitu. Walaupun itu cuma kayak very simple tapi bikin itu bener-bener kayak aduh dinikmati. Dari Arlington, Virginia, VOA. Menjelang maghrib, kesibukan memuncak di dapur Arlington Kabob, Virginia. Hendra Setiawan, kepala koki, membalik-balik suntukan kebab ayam dan sapi di atas pemanggang. Di sebelahnya, tangan cekatan anak buah membuat dan membakar roti naan di tungku tandor. Ya, dibanding dengan biasanya, selama Ramadan kita emang sibuk. Beberapa pelanggan nampak menunggu di ruang makan. Salah satunya Tony yang sudah menjadi pelanggan tetap. We're here about once a week anyway, sometimes more depending on whether we want to cook or not. The food is terrific and the people couldn't be nicer. Dibuka sejak 10 tahun lalu, restoran halal ini punya makanan unggulan yang membuat pelanggan ketagihan. Most of what you can say more of an Afghan and Mediterranean. Our chicken kebab is the juiciest chicken kebab you can eat. It's the best. People come from far, far away. Our lamb chop is delicious. Dan kelezatan makanan itu kuncinya di dapur yang dikomandani lelaki asal Ponorogo, Jawa Timur yang sudah bekerja 9 tahun ini. Kepala chef ya agak berat juga karena harus ngatur semua kayak orderan ataupun ngatur yang kayak pekerjanya juga. Karena kalau pekerjanya nggak bisa ngendel terus salah ya otomatis saya yang kena ke juragan gitu. Karena apalagi kalau nggak dari customer ada yang komplain gini, wah kenapa ini kok makanannya kurang ini, aku harus mengontrol pekerjaku kayak karyawan ini semua. Hendra Setiawan yang tetap berpuasa di tengah serbuan bau sedap makanan ini, sebentar lagi juga menjadi salah satu pemilik Arlington Kabob. Kalau untuk menambah menu ya, tapi kalau untuk menambah besar restoran belum mungkin. Udah totalitas restoran kecil aja, yang penting dipelihara, bagus, makanan enak, ya moga-moga lancar gitu aja. Mayoritas pelanggan restoran bukan warga muslim, seperti Lindsay dan pacarnya yang memesan ayam shawarma. I like to eat places that are local and have a good cause. Arlington Kabob, kata Said, memang punya misi untuk mendukung masyarakat lokal. Because we buy our vegetables and the meats all from local. Slightly when we see when something is wrong, we don't use it. So everything is prepared right in house. We have a basement as well. Always there are 2 people working downstairs and the staff upstairs they're working. Alhamdulillah. Pelanggan bertambah banyak, dapur Arlington Kebab semakin sibuk hingga jam makan malam lewat. Dari Arlington, Virginia, Supriyono, VOA. Ya, sehabis ini kita akan bertemu dengan Dania dan Ronan yang sedang meliput ke Los Angeles, California. Mereka ada oleh-oleh buat kita. Harus ada oleh-oleh kalau jalan-jalan ke Los Angeles. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini kita balik lagi, tetaplah di Dunia Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Iman. Dan saya Ronan Zakaria, kita berdua sedang berada di Masjid At-Thahir, Los Angeles, California. Ya, nah ini adalah Masjid Komunitas Indonesia dan sekarang sedang berlangsung Bazar Ramadan. Nanti kita akan melihat kemeriahannya seperti apa ya. Dan juga ada cerita menarik mengenai restoran halal di Los Angeles. Kebersamaan itu indah banget gitu loh. Aku senang kalau kumpul-kumpul begini gitu loh. Apalagi kita sesama muslim, kita harus saling support satu sama lain ya kan. Kayak gitu. Semuanya baik-baik dan aku senang.
Belum lama ini, organisasi Indonesia Muslim Foundation di Los Angeles, California menyelenggarakan Welcoming Ramadan Bazaar di Masjid Indonesia At-Thohir sebagai salah satu rangkaian dari berbagai kegiatan di bulan suci Ramadan. Tujuannya untuk memberi kesempatan jamaah untuk sharing makanan, untuk ada juga yang jual pakaian dan seterusnya. Pada prinsipnya ingin mengawali kegiatan Ramadan dan memperkenalkan apa yang akan kita kerjakan di Ramadan ini. Para pengunjung dapat membeli berbagai makanan dan jajanan khas Indonesia di bazar ini. Cincaunya satu. Sama masak diambil sama Mas. Iya. Harganya berapa tadi? $4. $4. Selain obat rindu akan makanan Indonesia, bazar juga sebagai ajang silaturahmi bagi sekitar 200 diaspora Muslim Indonesia yang datang dari berbagai penjuru kota Los Angeles. Menjalin silaturahmi sebelum Ramadan, ketemu sama masyarakat, bisa yang udah lama bisa ketemu lagi sebelum Ramadan, mohon maaf-maafan sebelum Ramadan. Iya, dan juga yang kangen sama masakan Indonesia, kita bisa mencicipi di sini. Ada juga beberapa stan pernak-pernik dan pakaian di bazar ini. Alhamdulillah senang sekali ya, apalagi ini pertama kali mereka mengadakan ini dan saya bisa ikut partisipasi. Mudah-mudahan kedepannya bisa ada lagi insya Allah setiap tahunnya gitu. Tak ketinggalan, para pengunjung juga dapat menikmati penampilan dari kelompok rebana dan mendengarkan ceramah. Anak-anak pun juga dihibur lewat berbagai kegiatan. Melalui acara seperti bazar, penyelenggara berharap dapat menarik lebih banyak jamaah untuk datang ke masjid dan mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan. Nah, untuk ke depan kita akan lebih aktif lagi, mungkin ada semacam bazar seperti ini, cuma khusus untuk komunitas, supaya komunitas sekitar masjid ini juga mengenal makanan Indonesia dan seterusnya. Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Ronan Zakaria, VOA. Kali ini saya berada di Los Angeles, California. Lebih tepatnya di kawasan Bellflower. Kabarnya di sini ada restoran halal yang sudah ada sejak 31 tahun lalu. Ini dia, toko rame Indonesian Restaurant. Pemiliknya Elvira atau Unisa Ada, asal Riau. Setelah saya datang sini tahun 1995, itu tuh udah jalan 3 tahun ya. Ya sampai sekarang saya masih bekerja di dapur ya. Sejak Oktober 2021, Unisa Ada mengambil alih kepemilikan restoran dan sudah menyajikan makanan halal sejak pertama kali buka tahun 1992. Restoran ini menyediakan makanan dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya nasi rames, gulai otak, gulai cincang, dan juga makanan khas Riau. Khas Riau itu kayak roti canai ya, gulai terong kayak gitu kan. Itu khas Riau tuh yang gulainya hitam, masak hitam, kari hitam. Habis itu kita ada lontong mie, itu juga dari Riau. Tapi kita udah nggak ada lagi di menu sekarang. Itu kalau misalnya customer minta, kita bisa bikin. Selama bulan Ramadan, restoran ini tetap buka, tapi tidak menyediakan makanan khusus untuk buka puasa bersama. Namun ada satu hal yang menarik dari restoran ini. Selama Ramadan kita nggak makan di dalam. Sepakat sama Uni juga kan. Ya udah kita tunggu aja. Jadi kita bisa taraweh, bisa buka lebih nyaman lah gitu kayak gitu. Tapi ada pengecualian, bagi pelanggan yang sudah sepuh diperkenankan untuk menyantap hidangan di tempat. Mayoritas pelanggan orang Indonesia dan warga sekitar, terutama warga Amerika keturunan Belanda. I've been coming here for years. My parents and I are part of the Dutch Indonesian community. Nasi bungkus dan nasi kuning adalah menu favorit pelanggan. Tapi hari ini saya pesan nasi goreng ikan asin yang sudah cukup lama saya idam-idamkan. Dari Bellflower, California, Ronan Zakaria dan Dania Iman, selamat menjalankan ibadah suci Ramadan. Sampai jumpa. Tariknya cerita mengenai bazar di komunitas Muslim Indonesia dan juga restoran halal di kota Los Angeles, California. Iya, nah sekarang gimana kalau kita langsung aja kembali lagi ke Washington DC.
Ya, terima kasih Dania dan Ronan oleh-olehnya. Aku Dari jadi Los kepengen ke Angeles. Los Angeles ya. Kalau ke Masjid At-Tauhir itu tadi kayaknya diaspora Indonesia banyak banget. Betul, banyak ya. banget lagi kayak bazar-bazar Ramadan di mana-mana gitu ya. Ya, menarik sekali. Nah pemirsa, kalau misalnya mau nonton lagi Dunia Kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com dan juga di channel YouTube kami VOA Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk menjadi sahabatnya VOA Indonesia, langsung ke media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, Instagram. Termasuk kalau misalnya Anda punya pertanyaan atau misalnya request bahas soal ini dong, misalnya apa ya, kehidupan atau lebaran di Amerika kayak gimana. Kebiasaan di Amerika gimana? Langsung kirimkan video pertanyaan Anda lewat Instagram VOA Indonesia. Ya, kalau gitu kami undur diri dulu dari Arlington, Virginia. Saya Aryatna Budianto. Saya Rifan Wiastono. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Dah.